Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nurlan Saputri, NIM 2365005. Baik, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari pembahasan materi dari mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi. Dan ini adalah pembahasan materi terakhir dan pembahasan materi ke-9. Dengan judul pembahasan materi yang akan kita telusuri adalah Project Quality Management atau Kualitas Project Management. Apa itu quality atau apa itu kualitas? Menurut ISO atau the International Organization for Standardization, definisi kualitas merupakan total di sebuah karakter di mana dia dilengkapi dengan state dan implies. Manajemen kualitas proyek adalah proses yang dilakukan untuk memahami proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati melalui aturan-aturan mengenai kualitas, prosedur atau guidelines. Nah, pada fokus manajemen kualitas proyek yaitu membuat perencanaan secara terukur melalui parameter conformance to requirements atau proses dan produk proyek memenuhi spesifikasi, dan fitness for us, produk dapat digunakan sesuai maksud dan tujuannya. Nah, ada 3 proses manajemen kualitas. Yang pertama, perencanaan kualitas, di mana dia untuk memenuhi standar kualitas, di mana dia mengidentifikasi standar untuk memenuhi standar yang ditetapkan. Yang kedua, ada penjaminan kualitas, di mana dia untuk menjamin tim proyek dalam prosesnya untuk memenuhi standar kualitas yang relevan. Yang ketiga, ada mengendalikan kualitas. Ini maksudnya adalah spesifikasi untuk pemeriksaan apakah sudah memenuhi kualifikasi standar yang relevan dan sudah disepakati untuk mengidentifikasi cara meningkatkan kualitas secara menyeluruh. Ini adalah penggambaran umum dari Project Quality Management. Lanjut, output proses perencanaan kualitas. Pertama, ada rencana manajemen kualitas. Untuk yang secara formal maupun informal, untuk menjadi tuntunan agar proses maupun produk proyek menjadi berkualitas, apapun standar yang digunakan. Yang kedua, ada quality material. Dia digunakan sebagai proses penjamin kualitas atau QI dan mengendalikan kualitas atau QC. Contohnya reliability, failure rate, dan availability, dan sebagainya.
Berikutnya ada output proses perencanaan kualitas. Yang pertama ada quality check-in, berupa daftar-daftar yang dilakukan atau rangkaian. Ada proses improvement plan, quality baseline, project management plan atau update. Berikutnya ada penjaminan kualitas. Pada penjaminan kualitas, proses ini dilakukan untuk menjamin peningkatan terus-menerus dari berbagai aspek, sehingga penggunaan sumber daya proyek dapat seefektif dan seefisien mungkin. Selain itu, proses ini berlangsung secara iteratif dengan cara membuang semua aktivitas yang tidak memberi nilai tambah, agar proses ini dapat berjalan aktivitas yang merupakan aktivitas berkualitas. Cost benefit analysis, design of experimental quality audit, proses analis dan sebagainya merupakan alat penjamin kualitas. Request change merupakan perubahan yang dilakukan agar peningkatan secara efektif dan efisien. Selain itu, prosedur dan proses dalam proyek dapat memberikan keuntungan lebih banyak bagi setiap stakeholders. Recommend concrete action merupakan penjabaran lebih detail berdasarkan request change. Adapun organization process asset dan update management plan biasanya dilakukan untuk memonitoring agar produk yang dihasilkan berupa produk berkualitas dan dilakukan setelah ada produk yang dihasilkan oleh proyek, sehingga produk dapat milestone atau produk dapat di akhir proyek atau produk akhir proyek. Output utama pengendalian kualitas. Keputusan baik atau tidak proyek berjalan berdasarkan baseline quality ataupun rencana pengendalian. Nah, dari pengendalian ini dibutuhkan saran tindakan kooperatif atau preventif jika ada. Selain itu, saran yang perbaikan aturan dan prosedur ataupun proses. Alat pengendalian kualitas yang digunakan diantaranya adalah Pareto diagram, statistical sampling, Six Sigma, diagram kontrol, testing atau pengujian, dan sebagainya. Ini adalah contoh Pareto diagram. Statistical sampling merupakan metode pengembalian sampel populasi untuk memahami masalah yang ada. Biasanya jumlah sampel yang diambil berkaitan dengan serepresentatif apa data yang diinginkan. Ukuran sampel size yang biasanya adalah 2 kali atau certainty factor atau acceptable error. Ini adalah contoh creating factor yang sering digunakan. Six Sigma different. Six Sigma different ini merupakan metodologi untuk meminimalkan kegagalan hingga tidak lebih dari 3,4 per juta peluang. Dia juga menggunakan pendekatan DMAIC atau Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. DMAIC merupakan definisi masalah atau peluang, proses dan kebutuhan pelanggan. Sedangkan Measure mengidentifikasi, pengukuran, pengumpulan, dan mengaturnya dan menampilkan data. Analyze merupakan pembedahan masalah untuk mendapatkan peluang peningkatan kualitas. Biasanya dia menggunakan
fishbone dan atau Ishikawa diagram. Standard deviation adalah faktor utama dalam menentukan jumlah unit kegagalan sebuah populasi. Standard deviance merupakan pernyataan data kumpulan standar deviation kecil menyatakan data berkumpul di sekitar pusat data dan hanya ada sedikit variasi dari data tersebut. Biasanya dasar distribusi normal adalah data yang berbentuk lonceng, yaitu data yang simetris terhadap rata-ratanya. Ini adalah contoh dari distribusi standar deviasi dan distribusi normal. Dan ini adalah tabel konversi sigma Ishikawa diagram dan quality control Carter and the Seven Randall. Contoh diagram kendali. Testing atau pengujian biasanya digunakan dalam proyek IT, dan profesional IT selalu melakukan testing hanya di bagian akhir produk. Selain itu, testing seharusnya dilakukan pada setiap tahap dalam siklus hidup pengembangan produk. Ini adalah testing task in the software development life cycle. Struktur testing dalam software development dalam kehidupan silent. Ini adalah curve for building testing into a system development project. Oke, mungkin saja yang dapat dijelaskan karena banyak penggunaan bahasa Inggris, jadi saya kurang menjelaskannya, hanya sekadar melewati. Nanti kalian bisa mengartikannya sendiri. Baik, saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kata terakhir, mohon maaf jika banyak kekurangannya.